Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Wahida AP dengan NIM F2020010086 kelas A2 jurusan farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai hubungan kuantitatif struktur dengan aktivitas biologis golongan obat. Langsung saja, pengertian hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Hubungan kuantitatif, struktur, dan aktivitas biologis obat merupakan bagian penting rancangan obat dalam usaha mendapatkan suatu obat baru dengan aktivitas yang lebih besar, keselektifan yang lebih tinggi, toksisitas atau efek samping sekecil mungkin, dan kenyamanan yang lebih besar. Selain itu, dengan menggunakan model hubungan kuantitatif, struktur aktivitas akan lebih banyak menghemat biaya atau ekonomis, karena untuk mendapatkan obat baru yang dengan aktivitas yang lebih dikendaki, faktor coba-coba ditekan sekecil mungkin sehingga jalur sintesis menjadi lebih pendek. Ada 3 macam parameter fisika kimia, yaitu parameter hidrofobik, efek elektronik, dan sterik. Baik, yang pertama, parameter hidrofobik. Parameter hidrofobik merupakan parameter yang terlibat dalam proses distribusi atau pengangkutan obat dan penembusan membran biologis. Yang kedua, efek elektronik. Efek elektronik mempengaruhi struktur, reaktivitas atau sifat molekul, tetapi bukan ikatan tradisional atau efek sterik. Yang ketiga, efek sterik. Efek sterik merupakan suatu efek yang didasarkan pada kenyataan bahwa setiap atom dalam suatu molekul menempati suatu ruang tertentu. Selanjutnya, pendekatan hubungan kuantitatif struktur aktivitas menurut para ahli. Yang pertama, pendekatan HKSA Fried-Wilson. Fried dan Wilson 1964 mengembangkan suatu konsep hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas obat yang dinamakan de novo. Mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologi senyawa induk. Yang kedua, pendekatan HKSA Hans 1963 mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat kimia fisika dari substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Model pendekatan ini disebut pula model hubungan energi bebas linear atau linear free energy relationship atau pendekatan ekstra termodinamika. Next, yang ketiga, metode HKSA 3D. HKSA 3D mengemukakan analisis perbandingan medan molekuler atau comparative molecular field analysis. Metode ini berusaha menyusun suatu hubungan antara aktivitas biologis dan sifat sterik atau ekstrak statik dari suatu seri senyawa. Next, selanjutnya, golongan obat terbagi menjadi 2, yaitu histamin dan antihistamin. Histamin adalah senyawa normal yang ada dalam jaringan tubuh. Mediator kimia yang dikeluarkan pada fenomena alergi. Penderita yang sensitif terhadap histamin atau mudah terkena alergi disebabkan jumlah enzim-enzim yang dapat merusak histamin di tubuh, seperti histamin dan diamoksidase, lebih rendah dari normal. Mekanisme kerja histamin dapat menimbulkan efek berinteraksi dengan reseptor histaminergik, yaitu reseptor H1, H2, dan H3. Next, antihistamin adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dari tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada reseptor H1, H2, dan H3. Antihistamin bekerja terutama dengan menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor khas.
Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.